Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polisi masih terus mendalami kasus pembunuhan ibu rumah tangga di Pekanbaru yang diduga melibatkan mantan menantu korban. Olah tempat kejadian perkara lanjutan dilakukan untuk mengungkap pelaku yang diduga kuat merupakan orang terdekat korban. Aparat Polda Riau dan Polresta Pekanbaru kembali melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP lanjutan di rumah korban perampokan maut di Jalan Kurnia 2, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, Sabtu pagi. Ini dilakukan untuk menguatkan penyelidikan kasus pencurian dengan kekerasan yang membuat Dumaris Deniwati Sitio, wanita berusia 60 tahun, meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan, polisi telah memeriksa sedikitnya 4 saksi serta menganalisa rekaman CCTV yang terpasang di dalam rumah korban. Polisi juga menduga AF, mantan menantu korban, turut terlibat dalam perampokan ini dan kini dalam pengejaran petugas. Yang ada di video itu adalah masih kerabat ataupun keluarga besar, dan memang motif itu masih ada ikatan ya menantu antara dari pasangan yang dari nomor 1 tersebut. Sakit hati gitu? Ya, belum. Perempuan inisial. Ya, seorang wanita ya. Jadi dengan inisial AF ini yang masih kita kejar. Untuk mempercepat pengungkapan kasus, polisi juga melibatkan tim Lab 4, Inavis, dan DVI. Selain terus mengejar terduga pelaku, polisi juga mengumpulkan alat bukti tambahan. Sebelumnya, seorang wanita berusia 60 tahun menjadi korban perampokan dengan kekerasan di rumahnya pada Rabu pagi. Peristiwa yang melibatkan 4 orang pelaku itu terekam kamera CCTV yang baru dipasang awal bulan lalu. Dengan rekaman memperlihatkan seorang pria melakukan kekerasan terhadap korban menggunakan balok kayu secara brutal di bagian wajah sebelum merusak kamera pengawas. Kejadian itu baru diketahui siang harinya saat suami korban pulang ke rumah. Sejumlah barang berharga milik korban dilaporkan hilang, mulai dari perhiasan, uang tunai, paspor, hingga telepon genggam. Sementara itu hasil pemeriksaan menyebutkan korban meninggal dunia akibat luka benda tumpul di bagian kepala. Effendi Rusli, Berita 1, Pekanbaru, Riau. Dan pemirsa, guna mengetahui secara mendalam terkait dengan kasus ini, sudah bergabung bersama dengan kami secara virtual. Sudah ada Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwan Pandra Arsyad. Selamat sore, Pak Pandra. Ya, selamat sore Mbak Anita. Selamat sore para pemirsa Berita 1 sore. Baik, Pak Pandra, ini sebetulnya menggemparkan juga begitu ya ketika kita melihat rekaman CCTV yang beredar di media sosial. Tapi mungkin bisa disampaikan terkait dengan update-nya sebetulnya dari pelaku, kemudian juga apakah penangkapan ini sudah berhasil? Sebetulnya kan sudah ada informasi update-nya juga begitu. Namun kami ingin mengetahui informasi secara jelas yang disampaikan oleh Anda, Pak Pandra. Ya baik, yang pertama-tama kita patut ya dengan rasa duka yang mendalam warga kami yang ada di Pekanbaru, Provinsi Riau ini mengalami musibah pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 April 2026 lalu. Di mana ini adalah korban seorang wanita berusia 60 tahun ini, ya dengan sadis dan teganya pelaku melakukan aksi. Ya, jadi perlu saya sampaikan di sini, pasca kejadian tersebut, korban ya mengalami suatu penganiayaan melibatkan meninggal dunia tersebut diketahui ya, setelah suaminya adalah atas nama Salmon Meha yang baru pulang dari luar, ya artinya memang pagi diajak korban diajak tapi tidak mau karena memang beliau mau mengurus rumah, jadi ini seperti itu. Nah, kemudian begitu dikembali ke rumah ya telah terjadi peristiwa tersebut. Pasca kejadian tersebut tentu pihak keluarga menghubungi kerabat dan juga pihak kepolisian, dan terus saya sampaikan di sini dengan laporan kepolisian melalui call center 110 dan diterima ke Polsek Rumbai, Polresta Pekanbaru. Tim juga datang ke TKP dan ini mendapat respon langsung juga dari Bapak Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan, artinya lakukan penyelidikan dan ungkap perkara ini seterang-terangnya. Dan dari hasil pengamatan tersebut Mbak Nisa, jadi perlu saya jelaskan bahwa yang dapat membantu daripada pengungkapan ini adalah keterangan dari beberapa orang saksi yang kami periksa atau diminta keterangan, dan jelas juga dari CCTV yang saat ini beredar di publik atau di platform-platform yang ada di media sosial. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, ini sebenarnya antara dugaan dari yang ada di CCTV tersebut, ya patut diduga adalah memang orang yang dikenal. Memang pada saat kejadian tersebut 4 orang datang tersebut, 2 orang wanita, 2 orang pria tersebut. Di antara 4 orang yang dikenal oleh korban dan pihak keluarga korban dan saksi yang lain hanya 1 orang, yaitu adalah
anak atau menantu ya dari korban ini sendiri atas nama AF. Nah, ini yang tentunya dari data tersebut kita melakukan olah TKP kedua kemarin di tanggal 1 Mei 2026 lalu, dan kami juga dalam proses penyelidikan ini berdasarkan SCI, artinya Scientific Crime Investigation. Jadi kami libatkan bantuan teknis berupa bidang lapor, kemudian juga dari bidang Inavis, termasuk juga kami melibatkan psikologi dalam hal ini untuk memulihkan pasca traumanya keluarga korban, Mbak. Karena kita lihat sendiri sadis sekali memang ini, Mbak. Yeah. Bahkan kami juga mendapatkan informasi pelaku setelah kelompok pelaku dan beberapa orangnya tadi dengan menggunakan sebilah kayu balok tersebut langsung melarikan diri. Dan ini yang bisa kami sampaikan untuk sementara, Mbak. Baik, Pak Pandra, artinya tindak lanjut yang dilakukan sampai dengan saat ini, apakah artinya pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran meskipun identitasnya sebagian ini memang sudah berhasil dikantongi begitu ya? Artinya pelaku sampai dengan saat ini masih berkeliaran di luar, Pak Pandra? Ya, ini intinya kita mempersempit lagi ruang pengejaran daripada pelaku, dan kita sudah diketahui keberadaan pelaku, tinggal kita menunggu waktu saja. Dan kami kemarin juga untuk menguatkan keluarga korban, kemarin kami juga memimpin atau juga mengadakan doa lintas agama, dan semoga segera terungkap dan tertangkap pelaku untuk bertanggung jawab perbuatannya, karena memang keluarga ini sangat terpukul sekali, Mbak. Kemarin kami melakukan olah TKP pun juga demikian, ya artinya keluarga korban sangat trauma sekali, dan doa kita menyertai semoga langkah kita untuk menangkap pelaku segera terungkap dan mudah-mudahan ada hasilnya. Dan ini akan kami sampaikan kepada publik untuk perkembangan lebih lanjut. Itu yang bisa kami sampaikan. Ya, tentu itu yang menjadi harapan kita juga ya, Pak Pandra. Nah, tapi kalau kita melihat secara title-nya begitu ya, yang menjadi pelaku ini kan disebutkan merupakan ex ataupun mantan menantu korban. Sebetulnya mantan menantu korban, apakah Anda juga sudah memperoleh informasi bahwa hubungan antara keduanya, antara pelaku dan juga korban memang sudah jarang terjadikah interaksinya, atau memang masih setiap hari kerap berinteraksi begitu ya, sehingga memang tidak ada kecurigaan begitu dari korban? Baik, saya perlu luruskan, Mbak. Ini bukannya mantan, tetapi ini belum ada perpisahan secara resmi. Hanya saja antara pelaku dengan anak pelaku nomor 1 atas nama Arnold tersebut menikah di tahun 2022. Kemudian sampai di 2023 meninggalkan rumah keluarga besar itu. Dan baru di tanggal 8 April dia datang lagi ke sana. Tetapi karena hubungan baik, memang korban dengan pelaku AFT tersebut usia 21 tahun ini cukup dekat, bahkan yang menjodohkan, yang berkeras sekali untuk menjodohkan anak pertama ini bahkan korban. Jadi memang sangat sayang sekali terhadap pelaku ini, Mbak. Cuman memang karena tidak harmonis ya di hubungan tersebut, di dalam keluarga tersebut, jadi selalu uangnya diberikan ya, artinya tanpa sepengetahuan keluarga yang lain. Kami dapat informasi selalu baik, termasuk mengirimkan ATM dan lain sebagainya. Bahkan pada saat pagi hari kan kita saksikan sendiri bagaimana tidak adanya curiga daripada korban, ya, karena korban pada saat di rumah tersebut di tempat kejadian perkara di Jalan Kurnia 2 nomor 20 di Rumbai, Pekanbaru tersebut, itu dalam keadaan kosong. Dia masuk tidak ada, dan tiba-tiba seketika ada satu orang yang menjadi eksekutor yang merupakan bagian dari kelompok tersebut yang tentunya kita ketahui Pak dari AFT tersebut. Mungkin itu, Mbak. Jadi kami sudah menyimpulkan intinya tim saat ini sudah mengejar dan sudah mengetahui keberadaan tersangka, yang hanya tinggal menunggu waktu saja. Oke, baik. Kalau begitu tim sudah mengetahui lokasinya. Sebetulnya lokasinya apakah dari pelaku ini sudah keluar wilayah atau memang masih berada di dalam wilayah, Pak Pandra? Iya. Ya, pasti situasi seperti ini dari kita lihat saja gerak-gerik pasca kejadian tersebut, dia langsung cepat-cepat untuk masuk ke kendaraan, itu juga jelas tidak mungkin berada di wilayah kota Pekanbaru lagi, pasti di luar kota. Nah, ini yang tentunya kita perlu kesabaran, karena kita juga perlu ya, artinya dengan kesabaran untuk dapat melakukan penangkapan daripada semua yang menjadi terlibat dalam kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan, ya, itu, Mbak.
Baik, nah terakhir Pak Pandra, ini kalau kita lihat kan tadi juga Anda sampaikan begitu ya, pengejaran sudah dilakukan, terutama mungkin ke berbagai luar daerah juga. Kita melihat ada barang bukti yang kemudian dicoba untuk dirusak oleh pelaku. Apakah ini juga akan kemudian nantinya memberatkan hukuman terhadap pelaku? Kemudian juga kita melihat juga ada sebuah perencanaan begitu ya, karena mereka sudah mengetahui letak-letaknya. Hal itu pun akan memberatkan hukuman bagi para pelaku atau seperti apa Pak Pandra? Jelas, betul sekali Mbak. Di dalam kita melakukan suatu penetapan unsur tersangka ini, tentu unsur-unsur pidana yang akan terpenuhi itu harus terpenuhi sesuai dengan unsur-unsur yang pasal yang dipersangkakan. Sebagaimana kita ketahui pencurian dan kekerasan ini, kita sudah menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita sudah persangkakan di pasal 479 barang siapa dengan sengaja ya, artinya melakukan suatu upaya kekerasan dan pencurian dan kekerasan, apalagi sampai meninggal dunia, itu sudah ancamannya sudah sampai 9 tahun sampai seumur hidup. Bahkan kita sudah ada perencanaan sebelumnya Mbak. Jadi CCTV ini dipasang justru baru tidak sampai 1 bulan ya, artinya baru tanggal 9, karena sejak tanggal 8 itu pelaku sempat mendongkel ataupun juga masuk ke rumah, ya artinya rumah korban, tapi korban tidak melaporkan kepada pihak kepolisian. Itulah saking sayangnya korban ini atas nama almarhum Nyonya Dumaris Sitio ini Mbak. Jadi intinya ya artinya kami tetap akan memperlakukan pasal yang berlapis, tapi setidaknya tunggu dulu sampai pelaku itu dapat dan unsur-unsurnya akan kita periksa sesuai dengan unsur pasal pidana yang dipersangkakan, dan nanti pasti kita akan perberat dengan bukti-bukti yang ada dan juga tindakan yang dilakukan secara kriminal atau melanggar hukum ini. Begitu Mbak. Ya, Pak Pandra, saya ingin mendalami lagi. Tadi Anda sampaikan sempat ada kejadian juga ketika pelaku sempat mendongkel pintu rumah korban, begitu ya. Artinya ini kejadian yang berbeda namun tidak dilaporkan oleh korban sebelumnya, begitu ya Pak Pandra? Ya, betul sekali. Jadi di tanggal 8 April 2026 lalu, ini menurut keterangan dari keluarga, itu korban ini sempat, maksudnya gini, artinya korban tidak ada di tempat, tapi pada saat itu dia masuk ke rumah kosong itu, sempat dia mengambil beberapa barang yang diambil. Sedangkan di rumah itu hanya tidak ada sama sekali orang yang akhirnya karena kecurigaan ini hanya menganalisa saja nih, jangan-jangan seseorang yang patut diduga ini. Nah, makanya dipasanglah CCTV itu pada tanggal 9 April 2026. Kemudian menjelang peristiwa itu terjadi tanggal 26 April 2026 juga ada terlihat melintas kendaraan warna hitam, minibus warna hitam melintas pada pukul 00. Dan kemudian terjadilah peristiwa naas tersebut yang mengakibatkan almarhum Dumaris ya, artinya mengalami musibah kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut. Itu yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Jadi intinya semua rangkaian kegiatan ini kami betul-betul secara bertahap, bertingkat, berlanjut, sehingga betul-betul terangnya suatu permasalahan bagaimana unsur di dalam penjatuhan tujuan hukum. Yang pertama adalah rasa keadilan, yang kedua adalah kepastian hukum, yang ketiga adalah kemanfaatan. Demikian Mbak Anissa. Baik. Dan tadi juga kemudian pemasangan CCTV sebelumnya juga diperuntukkan begitu ya atas tindakan-tindakan yang memang sudah diketahui petunjuk-petunjuknya. Namun sangat disayangkan begitu ya, kejadian ini tetap terjadi kepada korban. Kita harapkan bahwa pelaku dapat segera ditangkap dan dapat segera diadili. Terima kasih kalau begitu atas informasi yang sudah dibagikan Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwan Pandra Arsyad. Salam sehat selalu Pak Pandra dan selamat sore. Selamat sore Mbak, salam baik.